Pengakuan Mel-Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel-Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel-Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel-Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel-Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel-Mel di telepon. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel-Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel-Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel-Mel dan Linda. Mel-Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel-Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel-Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel-Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel-Mel. Kesaksian Mel-Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. "Pada tahun itu dengernya kecelakaan. Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. 8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa?"
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status. Aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa Eki siapa?
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di telepon. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status. Aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa?"
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina kan viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. 8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina kan viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa?
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina kan viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffin. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status. Aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina kan viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa?
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. "Pada tahun itu dengernya kecelakaan. Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di telepon. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa Eki siapa?
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, kasus Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status. Aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa?
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan mel-mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel-Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel-Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel-Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di telepon. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di telepon. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa?"
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, kasus Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di telepon. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status. Aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, kasus Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan Mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara Mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan Mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa Eki siapa?
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
8 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, kasus Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan mel-mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara mel-mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel-mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan mel-mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon.
Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa, Dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata Mel di Tiffen. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada Mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara Mel dan Linda. Mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah, Dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata Mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, Mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut Mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata Mel. Kesaksian Mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa, Eki siapa? Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 Sumber. Aku tahu berita itu pagi," kata Linda. "Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya?" Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Delapan terpidana kasus Vina Cirebon ternyata bukan termasuk dari 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat. 4 kelompok motor itu ialah XTC, Moonraker, Konak, dan GBR. Mereka menegaskan bahwa 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari komunitas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, pada Kamis 30 Mei 2024. Alfian juga mengatakan bahwa organisasinya pun tak ada permasalahan. Sedangkan menurut Alfian, pacar Vina, Eki, yang juga menjadi korban memang merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak mengenal para pelaku termasuk 8 terpidana dan 1 tersangka. Alfian menambahkan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki. Ia mengatakan bahwa XTC kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014 hingga 2015. Terlihat Alfian dan ketua kelompok motor lainnya membawa ratusan anggota kelompoknya. Mereka melaksanakan pembacaan petisi yang dikomandoi oleh ketua masing-masing. Adapun petisi tersebut berisi 5 poin. Yang pertama, bahwa Kota Cirebon dalam situasi yang kondusif, aman, dan nyaman. Poin kedua, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perselisihan atau permasalahan keributan antar organisasi bermotor dan lainnya. Poin ketiga, terkait dengan peristiwa tragedi Vina Cirebon tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasinya. Tertulis bahwa kami juga memiliki tanggung jawab atas terciptanya iklim kondusivitas di Cirebon. Poin terakhir adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk menuntaskan proses hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional. Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak, viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Pengakuan mel-mel jalan bareng Eki, Vina dan Linda sebelum peristiwa pembunuhan. Eki diteror geng Egi. Ada beda kesaksian antara mel-mel dan Linda soal kasus Vina Cirebon. Mel-mel mengaku jalan dengan Linda, Eki dan Vina sebelum terjadi pembunuhan di Cirebon. Namun Linda mengatakan sudah tak bertemu Vina selama 6 bulan lamanya. Kemunculan Linda dan mel-mel menjadi warna baru dalam kasus Vina Cirebon. Selain 3 daftar pencarian orang, DPO, yang menjadi polemik, kronologi parti pembunuhan Eki dan Vina pun kini masih simpang siur. Mel-mel kini muncul mengaku sebagai teman Eki. Ia bercerita, sempat menemani Eki, Vina dan Linda pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sore si Eki nelpon saya, "Kang, ada acara gak?" "Gak ada." "Kenapa dek?" "Nanti malam kita jalan. Saya lagi ada masalah sama Egi," kata mel-mel di telepon. Dia tak berpikir masalah tersebut akan berujung pada kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, mel-mel menghubungi Eki untuk memastikan pertemuannya. Pada mel-mel, Eki mengaku sedang menjemput Vina. Nah, disinilah terjadi perbedaan kesaksian antara mel-mel dan Linda. Mel-mel mengaku double date sebelum terjadi pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. "Saya sambil bercanda, kalau jemput Vina ya bawa temennya lah dek," si Linda maksudnya. "Akhirnya kami jemput Linda," kata mel-mel. Saat berkeliling kota Cirebon menuju Taman Sumber, rombongan Eki, mel-mel, Vina dan Linda bertemu 3 komplotan pelaku. Menurut mel-mel pun saat itu gelagat Vina sudah sangat aneh. "Kami jalan-jalan, mampir di warung beli minum, si Vina mau ikut saya," gelagat Vina kayak gelisah gitu. "Lewat 3 motor," teriakin Eki. "Cuma Eki ngomong itu temennya Egi," kata mel-mel. Kesaksian mel-mel justru berbeda jauh dengan Linda. Linda mengaku sudah 6 bulan tak bertemu Vina sebelum pembunuhan. "Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC," kata Linda. Linda bercerita, ia kenal Vina di geng motor. Saat itu Linda berpacaran dengan sekjen geng motor tersebut. "Dia sering ikut nongkrong juga," kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda pun mengaku baru 1 tahun kenal Vina. Dari awal kenal sampai kejadian kisaran 1 tahunan. Gak akrab, 3-4 kali ketemuan. Gak ada main bareng, katanya. Dia mengaku justru mendapat kabar tragedi yang dialami Eki dan Vina pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 pagi. Dari BBM, dari Facebook. Pada tahun itu dengernya kecelakaan. "Aku cari tahu kan, Vina siapa Eki siapa?
Banyak status, aku sempat nanya ke beberapa orang. Itu lo anak 04 sumber. Aku tahu berita itu pagi, kata Linda. Jika begini, lantas kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mempertanyakan kemunculan Mel-Mel yang mengaku melihat kejadian Vina Cirebon. Sosok Mel-Mel baru-baru ini muncul di publik untuk membenarkan pernyataannya setelah diragukan kesaksiannya dalam YouTube Jejak Backpacker. Sebelumnya, Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat langsung saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pernyataan itu justru diragukan oleh publik. Kini, Mel-Mel muncul dan menampakkan wajahnya untuk membenarkan pernyataannya. Terlihat Mel-Mel berkulit putih dengan wajah sedikit berisi. Mel-Mel juga terlihat memiliki kumis dan janggut yang lumayan lebat. Dalam siaran langsung pada Kamis 31 Mei 2024 di sebuah stasiun televisi swasta, Mel-Mel terlihat terus berusaha menutupi sebagian wajahnya. Mel-Mel menutupi sebagian wajahnya menggunakan tangan sambil memegang kabel headset. Ia juga menyorot wajahnya dari arah bawah sehingga tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan, Mel-Mel tidak banyak melihat ke arah kamera saat menjelaskan kesaksiannya. Pada kesaksiannya itu, Mel-Mel mengaku melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Mel-Mel juga membuat pengakuan bahwa melihat terpidana Saka Tatal terlibat dalam kejadian. Menanggapi pernyataan Mel-Mel, Putri Maya Rumanti berharap kalau kesaksian Mel-Mel bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, tim Hotman 911 bersedia mendampingi jika Mel-Mel memiliki